Menikahlah karena lu siap, bukan karena lu mau. Buat kita semua nih, pasti nantinya akan ada di titik dimana kita memutuskan untuk menikah. Ketika kita sudah di titik tersebut, pastikan keputusan kita menikah itu adalah karena kita siap, bukan karena kita mau. Ada perbedaan makna soalnya antara menikah karena mau dan karena siap. Menikah karena mau belum tentu siap, hasilnya itu pun nanti jadi gak baik. Dan ketika mereka menikah karena siap lalu mau menikah, itu jauh lebih baik. Gua pribadi itu ada 3 aspek yang setidaknya harus gue penuhin gitu ketika gue mau menikah. Sedikit cerita aja, kalau gue sempat hampir mau menikah dalam waktu dekat ini, tapi gue coba menarik diri dulu, melihat apakah gue punya ketiga aspek ini gitu. Karena gue gak mau terburu-buru. Pernikahan itu adalah ibadah cukup lama, seumur hidup. Maka untuk ibadah seumur hidup tersebut gue perlu hati-hati. Bahkan di dalam Islam sendiri itu, pernikahan itu bisa dikategorikan wajib jikalau kita tidak mampu lagi menahan hawa nafsu kita. Daripada berujung kemaksiatan, maka diwajibkanlah menikah agar apa yang diinginkannya itu menjadi sesuatu yang ibadah. Lalu bisa dikategorikan sebagai sunnah jika seseorang tersebut itu mampu menahan hawa nafsunya dan dia sudah siap, maka menikah adalah sunnah bagi dia gitu. Bahkan menikah itu bisa dikategorikan sebagai haram jika niat dari pernikahan tersebut adalah untuk menyakiti salah satu di antara keduanya, untuk menyiksa, untuk balas dendam, untuk merebut harta warisannya segala macam. Intinya punya niat yang jelek terhadap pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut kategorinya haram. Sefleksibel itu hukum menikah secara fikih Islam. Karena Allah itu tahu gitu, pernikahan itu bukan sesuatu yang gampang. Ketika difatwakan menikah adalah suatu kewajiban dan hanya wajib aja gitu, akan banyak permasalahan yang terjadi dalam pernikahan itu. Makanya menikah itu hukumnya sangat fleksibel. Ibadah yang hukumnya sangat fleksibel ya pernikahan itu menurut gua. Balik lagi ke 3 hal yang gue pengen bahas di awal tadi. Ada 3 aspek nih. Ketika lo mau menikah, pastikan 3 aspek ini tuh terpenuhi ya menurut gue. Pertama itu ekonomi, yang kedua emosi, yang ketiga empati. Ekonomi, gue gak minta kita untuk harus kaya dulu, punya harta berlimpah dulu, punya tabungan yang berjuta-juta, bermiliar-miliar dulu, gak harus. Cukup punya financial management yang baik, flow keuangan yang sehat. Menurut gue itu udah lebih dari cukup sih untuk kita siap menikah gitu. Yang kedua adalah emosi. Jadi kedewasaan kita dalam berpikir, mengelola emosi kita gitu, itu harus benar-benar kita pastikan bahwa kita sudah sedewasa itu, sudah siap mengontrol emosi sebaik itu gitu. Karena kalau misalnya kita masih labil, temperamen, kena senggol dikit marah misalnya, tersinggung dikit emosinya mulai memuncak atau lain sebagainya, kayaknya berarti kita belum dewasa gitu. Karena nantinya dalam pernikahan itu akan banyak gejolak-gejolak, permasalahan. Karena kan itu menikah kan 2 kepala yang berbeda kan dalam satu rumah, otomatis kan akan banyak
percekcokan yang lewat percekcokan gitu. Makanya kestabilan emosi sangat-sangat perlu kita jaga. Kalau nggak stabil emosi kita, itu ntar endingnya ya ini udah cerai aja gitu, udah pisah rumah aja gitu, ribut lagi. Akan terus ada yang namanya keributan ketika emosi kita tidak bisa kita kontrol. Yang ketiga itu adalah empati. Empati itu apa sih? Empati itu rasa kasihan gitu, rasa peduli gitu. Lu bayangin aja pernikahan tanpa ada rasa peduli satu sama lain, tanpa ada empati terhadap pasangan kita, gimana pernikahan tersebut bisa berjalan dengan sehat gitu. Ketika tidak ada empati, maka tidak akan ada rasa tanggung jawab. Secara logikanya ya, manusia itu akan sangat menjaga sesuatu yang ia pedulikan gitu. Gue kasihan nih, gue peduli sama hal ini, maka gue akan rawat hal ini nih agar nggak rusak, agar nggak kenapa-napa gitu. Akan ada rasa tanggung jawab ketika kita punya rasa empati. Kita ambil contoh ketika salah satu di antara ketiganya nggak ada. Misalnya kita punya emosional yang baik, kita punya empati yang baik, tapi kita tidak punya ekonomi yang baik. Si istri nanya ke suami, hari ini makan apa? Suaminya bingung mau ngasih duitnya kayak gimana karena uang kita juga kurang untuk makan hari ini. Atau suaminya pulang ke rumah dalam keadaan bingung karena nggak bawa duit yang cukup untuk beli makan untuk anak dan istrinya. Bingung kerja apa, harus nyari duit kemana lagi. Ujung-ujungnya rumah tangga jadi gak harmonis. Si suami jadi temperamen, banyak pikiran, dan lain sebagainya. Kalau nggak ada emosi misalnya, ekonomi ada, empati ada, tapi emosinya kurang stabil, bawaannya marah mulu. Kayak sih, sayang sih, tapi ketika salah satu di antara keduanya melakukan kesalahan, marahnya gede banget, ributnya luar biasa banget, padahal permasalahan dalam rumah tangganya sepele. Apakah akan harmonis? Nggak harmonis jadinya kalau kayak gitu. Terus kalau misalnya nih ekonominya ada, emosinya stabil, tapi nggak ada empati, ya apakah akan ada rasa tanggung jawab? Apakah akan ada rasa peduli? Gak akan ada. Jadi kaya iya, sama-sama dewasa iya, tapi gak saling sayang, gak saling cinta. Menikahnya karena satu kepentingan tertentu gitu. Jadi gak akan ada rasa tanggung jawab gitu. Ya udah sama-sama kaya ini, udah sama-sama mandiri. Kayaknya saya juga nggak terlalu membutuhkan dia sebagai pasangan hidup saya. Dia bisa cari makan sendiri. Di rumah juga komunikasinya jarang. Ketemu di rumah cuman ketika pulang kerja aja. Apakah akan disebut rumah tangga yang harmonis? Enggak juga. Jadi kita perlu memastikan bahwa tiga hal tersebut itu ada nih dalam diri kita, dan kita siap untuk memenuhi tiga hal tersebut. Setelah tiga hal tersebut kita penuhi, kita jaga sampai nanti akhirnya maut memisahkan kita. Menikah itu ribet, rumit.